Mari kita mulai kebaktian kita pada kita berdoa saat teduh, memohon kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita sambil diiringi musik religius. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat yang ke-7. Melalui ibadah, kita ini diajar untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang percaya kepadanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nyanyikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, bukanlah hamba. Saudara-saudara, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan ayat yang ketiga, ku mau memuji kau Tuhanku. Ku mau memuji kau Tuhanku, sebagai Allah yang beri aku dengan rohmu, agar jiwaku memuji Yesus Kristus Putramu, atas yang berilah hikmat kepadaku untuk sucikan hati dan nyanyikan hidup bagi namamu, ya Allah, anak Roh Kudus, terimalah bagi hadiratku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 262 ayat yang ketiga, Ya Allah ya Esa. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 688 ayat 1 ditambah dengan ayat yang ketiga, Tuhan apabila tutur kataku.
Jemaat kami mohon berdiri. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan muka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami. Dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang suci dan bahagialah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 733 ayat 1. Yesus, lawatlah hamba-Mu.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701, ayat yang kedua, padamu ku berjanji. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Carilah wajahku, maka wajahmu cahaya. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekarang aku meninggalkan aku, namun Tuhan menyelamatkan aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab bangkit menyerahkanku saksi-saksi dusta. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 298 ayat yang kedua, di sisimu ya Tuhanku.
Jemaat penutup marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengarkan wakil jemaat. Shalom. Bapak sekalian yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, warta bagi kita hari ini Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Eksaudi, yang berarti dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah. Topik minggu kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, dan tutup altar kita berwarna putih. Pelayan ibadah minggu. Pelayan ibadah minggu hari ini, yaitu di rumah kita masing-masing, namun yang dipandu dari Erlang dengan pemimpin ibadah, pendeta sinaga dan liturgis Bapak Suswan Edi Mangaraja Sigalinggi. Dan selanjutnya ibadah dapat kita ikuti melalui live streaming dari Facebook kita dan juga dari YouTube yang baru-baru saja yang sudah kita miliki. Yang kedua, pelayanan untuk minggu depan 31 Mei 2020 yang melayani ibadah minggu, pengkhotbah pendeta Rasuluta, pendeta Sinaga dan liturgis Super Edi Mangaraja Sigalinggi dan dibantu oleh tim ibadah kita. Selanjutnya, perayaan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pada hari Minggu 31 Mei 2020 pukul 8.30 kita akan melakukan ibadah pertama atau Pentakosta pertama, yaitu perayaan turunnya Roh Kudus. Kami berharap agar kita dapat mengikutinya bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan selanjutnya pada hari Senin 1 Juni 2020 juga pukul 8.30 kita akan melakukan ibadah kedua, yaitu atau Pentakosta kedua, perayaan turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu kami mengharapkan kesediaan kita juga untuk mengikutinya. Ibadah minggu, sebagaimana surat dari Presiden Akademi Distrik 8 di Jakarta, ibadah minggu kita yang dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada hari ini Minggu 24 Mei 2020. Untuk pelaksanaan ibadah berikutnya kita masih menantikan informasi dari preses kita apakah sudah dapat dilaksanakan secara umum di gereja atau masihkah kita melaksanakannya di rumah kita masing-masing. Yang kelima, diakoni sosial gereja tahap ketiga. Sehubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, yang berdampak langsung kepada beberapa warga jemaat kita, maka dengan ini gereja kita melalui seksi diakoni sosial gereja sedang mengupayakan pengadaan sembako tahap ketiga bagi warga jemaat kita yang membutuhkan. Oleh karena itu,
keluarga jemaat yang bersedia mendukung program Ekoli gereja kita dapat menghubungi Pak Halado, bendahar atau pendeta sok. Dukungan dapat diberikan berupa materi atau natura. Firman Tuhan, pertolongan-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Atas kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang berulang tahun, pendeta dan para warga gereja Saudara mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun periode tanggal 24 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, yaitu Nyonya Teresia Monika Samosi Sigalinggi, seorang ibu. Firman Tuhan bagi yang ulang tahun tertulis dalam Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Topik doa kita, marilah kita mendoakan yang pertama sekali, yaitu pandemi COVID 2019 supaya kiranya dapat berlalu dengan segera, yaitu Bapak Dr. Yasin Akupang, Guru Tambunan yang saat ini masih dalam proses rawat jalan dan pemulihan. Yang ketiga, Sintuan Manager Makmur, Guru Syamsuri, semoga diberikan Tuhan kekuatan dan juga kesehatan. Nyonya Sintuan Huta Barat, Guru Simatupang yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Yang kelima, Bapak Profesor Dr. Huta Papahan, Guru Marpau yang senantiasa proses penyempurnaan pemulihan supaya bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang keenam, Marsinta Sibuya yang dalam proses rawat jalan. Yang ketujuh, Bapak Asinaga, Guru Pencetan Kupu Anandro Sinaga. Yang kedelapan, Bapak Esko Taur, Guru Sitohan. Bapak Ivana yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Foothills Hospital Calgary, Kanada. Yang kesembilan, Bapak Huta Barat, Guru Nababan yang saat ini dalam rawat jalan di Morapasogi. Dan yang ke-10, Gio Pebel, putra dari Bapak Aldo Hutapia Guru Siburian yang masih dalam proses pemulihan melakukan terapi di Rumah Sakit Bunda Menteng. Demikianlah warta yang kami sampaikan. Warta yang tidak kami bacakan, khususnya warta keuangan, dapat kita lihat di laporan atau warta kita masing-masing yang terdapat di akun grup WA HKBP Resortias Keuangan. Terpujilah Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberikan kesehatan kepada kita, dan kiranya Tuhanlah yang memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian APBP nomor 707 ayat yang pertama, kekuatan dalam pencobaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa.
di mana pada pagi hari ini Ibu telah menghadirkan kami untuk beribadah bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami juga telah melaksanakan sebagian pada ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menuntun ibadah kami tengah sampai akhirnya ya Bapa. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman ya Bapa. Berkati pendeta yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang beliau sampaikan itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan apa yang kami dengarkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat diaspora, baik yang berulang tahun ya Bapak, yang telah Engkau tambahkan 1 tahun usia mereka Bapak. Biarlah Bapak di hari kebahagiaan itu mereka mendapat berkat daripada-Mu dan apa yang mereka harapkan Tuhan Yesus mengabulkan setiap doa yang mereka panjatkan kepada-Mu Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau rawat mereka ya Bapak. Biarlah melalui makanan dan minuman yang mereka makan, biarlah menjadi kesembuhan bagi kekuatan baik jasmani maupun rohani mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Bapak, bangsa kami mengalami penderitaan Yesus melalui COVID-19 ini Tuhan yang belum bisa berlalu Tuhan Yesus, dan kami yakin percaya Tuhan Engkau akan memulihkan bangsa kami Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat tim medis maupun para dokter Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka Bapak, biarlah mereka bisa Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Bapak, supaya mereka bisa merawat orang-orang yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami Tuhan, baik dari presiden maupun sampai bawah Tuhan, pemerintah sampai RT dan RW Tuhan Yesus, supaya jamah mereka Tuhan, biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau tahu mereka banyak yang kesusahan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus juga menolong dan menopang mereka Bapak. Dan khususnya kami anak-anaknya ya Bapak, biarlah kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami bisa beribadah di tempat di gereja-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus juga menopang dan menuntun setiap keluarga kami Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Yesus, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian AKBP nomor 772 ayat kedua dan ayat yang ketiga. Ku tahu Tuhan mengubah.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memadai hati dan pikiran saudara-saudariku sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu Eksaudi ini tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 awali dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya. Judul perikop Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudariku, jemaat yang berkati oleh Yesus Kristus, kita bisa memahami, mengetahui, walaupun kita tidak pernah mengalami bagaimana kondisi orang buta. Karena kita juga pernah mengalami sakit, penyakit. Ketika kita mengalami penyakit itu, apakah penyakit yang lain dan khususnya konteks saat ini seperti penyakit demam flu, pilek, yang pasti tidak menyenangkan. Mengapa sakit penyakit itu yang menghampiri tubuh kita itu menyebabkan kita tidak merasa nyaman dan tidak menyenangkan? Karena memang sakit penyakit itu membatasi ruang aktivitas kita, membatasi ruang sosial kita, membatasi diri kita berinteraksi dengan orang lain. Bahkan secara tidak langsung juga sakit dapat mengurangi pendapatan ekonomi kita karena kita tidak bisa produktif untuk bekerja sebagaimana biasanya. Hal itu menyebabkan karena penyakit itu kita selalu berusaha supaya tidak sakit. Namun banyak orang ingin sehat tanpa peduli dengan kesehatan itu. Mereka ingin bebas, ingin beraktivitas sebagaimana biasanya, tapi mereka tidak mau disiplin menerapkan pola hidup sehat itu. Baru ketika penyakit itu menghampirinya, mereka menyadari betapa berharganya dan mahalnya kesehatan itu. Kekayaan, materi, jabatan tidak dapat dibandingkan dengan hidup sehat yang bisa memberikan kepada kita kebebasan, sukacita untuk melakukan kegiatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah pengalaman 2 orang buta dalam kita saat ini. Penyakit yang menerpa mereka, yang terjadi atas diri mereka, adalah penyakit yang tidak bisa melihat kebutaan. Kalau dalam nas yang lain itu adalah yang dibawa mereka sejak lahir. Kalau kita bisa membayangkan orang yang buta sejak lahir, berarti dia tidak pernah mengetahui bagaimana wujud gambar dirinya sendiri. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi dari sudut mata, melihat situasi lingkungan yang terjadi. Dia tidak bisa menikmati bagaimana indahnya pemandangan ciptaan Tuhan. Dan dia tidak mengetahui bagaimana gambaran matahari yang dinikmatinya. Tetapi dia hanya bisa mendengar suara-suara keramaian, suara-suara yang berlalu-lalang. Dan dia hanya bisa merespon berdasarkan suara itu dan berdasarkan perasaan. Pengalaman orang buta yang berada di Yeriko ini
ternyata tidak hanya menyangkut masalah fisik, buta dalam arti tidak melihat saja, tetapi ada dampak sosial yang menempatkan mereka tersisih dari masyarakat. Dalam tradisi Yahudi pada masa Yesus ini, ternyata orang-orang buta itu distigma sebagai orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak layak, dan mereka tidak diperkenankan memberikan punya suara di tengah masyarakat, dan suara mereka pun tidak baik untuk diperdengarkan. Mereka mungkin mempunyai keluhan, mempunyai keluh kesah tentang kondisi kira negara, karena mereka tidak dianggap bagian daripada komunitas. Mereka tidak memiliki hak suara untuk berbicara. Itu sebabnya kalau penyakit fisik itu masih mungkin bisa kita atasi dengan berobat, dengan teknologi medis. Tetapi ketika tekanan sosial yang diakibatkan dari penyakit-penyakit yang kita alami membuat kita tidak memiliki gairah hidup, bisa kita sebut dengan pembunuhan karakter dari mereka yang kecil. Hal ini terjadi pada masa Yesus. Namun dalam kondisi yang seperti itu, ada hal yang luar biasa dari dua orang buta ini. Apakah hal yang luar biasa? Mata mereka tidak dapat melihat, namun mereka mengoptimalkan pemanfaatan telinga mereka, pendengaran mereka untuk menerima informasi dari orang banyak. Dan di sanalah mereka dapat menerima informasi dan memanfaatkan informasi itu. Mereka mendengar Yesus akan melintasi Yerusalem, Yeriko, melintasi Yeriko, di mana mereka dalam di pinggir jalan yang selalu hidupnya meminta-minta, yang selalu hidupnya mengandalkan belas kasihan orang. Namun ketika mereka menangkap informasi, menerima informasi bahwa Yesus sedang melintas dari kota Yeriko dan melintasi di tempat mereka, di mana mereka meminta-minta. Ketika orang banyak mengikuti Yesus, dan suara keramaian yang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus, kemudian mereka berseru memanggil nama Yesus. Apa seruan mereka? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itu seruan yang pertama. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yesus menjadi pusat perhatian orang banyak. Mereka yang tertindas, yang terkucilkan, yang tidak mendapat perhatian, dianggap tidak layak bertemu dengan Yesus. Karena mereka dianggap adalah orang-orang yang terkutuk. Akibatnya, orang banyak itu melarang kedua orang buta itu bertemu dengan Yesus. Dan menegur mereka dengan berkata, diam. Artinya, Bapak Ibu sekalian, istilah diam, kamu tidak mempunyai hak suara. Kamu tidak bisa berbicara dengan Yesus. Kamu tidak bisa menyampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan. Kamu adalah orang yang tidak layak untuk mendapat keselamatan. Pemahaman orang banyak. Dan hal seperti itu bisa juga terjadi bagi kita Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang dekat dengan Yesus justru melarang orang lain untuk dekat kepada Yesus. Orang-orang yang memiliki hidup yang nyaman, normal, secara finansial, menempatkan dirinya lebih layak untuk duduk dalam persekutuan-persekutuan gereja dan menyingkirkan mereka yang tidak memiliki apa-apa. Dan yang uniknya gereja juga mau seperti itu. Pusat perhatian gereja hanyalah orang kaya, orang hebat, jabatan. Tapi mereka yang kecil dan yang miskin selalu menjadi objek yang tidak penting dalam gereja. Namun Bapak Ibu sekalian, hal yang luar biasa yang kedua, dari orang buta itu adalah dalam tantangan di mana mereka dikucilkan, di mana mereka disingkirkan. Ternyata semangat mereka untuk bertemu Yesus itu tidak surut. Mereka justru datang bersuara dengan lebih kuat, lebih nyaring, berseru kepada Yesus dengan perkataan pernyataan yang kedua yang sama juga, yaitu Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu sekalian, disinilah terjadi pemulihan, terjadi mujizat itu. Kedua orang buta itu dipanggil oleh Yesus, dan yang uniknya,
orang buta itu tidak langsung mengatakan pada Yesus, Tuhan, sembuhkanlah kami. Tapi justru yang datang dari pihak Yesus. Ketika mereka berseru kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, yaitu yang terdapat di dalam ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat begini? Yesus memberikan ruang itu kepada kedua orang buta itu di antara keramaian orang banyak. Ketika orang buta itu disingkirkan, kedua orang buta itu disisihkan oleh orang banyak. Namun ketika orang buta itu tidak berhenti berseru kepada Yesus, dan seruan mereka ternyata mampu menghentikan langkah Yesus, di mana pada awalnya mereka hanya melewati dan melintasi orang buta itu. Tapi dengan seruan orang buta itu sehingga Yesus berhenti dan memanggil kedua orang buta dan memberikan ruang itu, bertanya kepada kedua orang buta itu dan mengatakan, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat begini? Tawaran itu datangnya dari pihak Yesus. Seruan mereka, kegigihan mereka, iman percaya mereka bahwa Yesus mampu melakukan mujizat bagi mereka, mendorong mereka mendapat belas kasihan dari Yesus. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Orang buta itu hanya membutuhkan satu permintaan. Ketika ruang itu diberikan, mereka memanfaatkannya dengan sebaiknya. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta supaya hartanya banyak, tidak meminta yang lain. Karena pada saat itu, mereka hanya membutuhkan kesembuhan. Saya ingin melihat, kami ingin dapat melihat. Dan kemudian Yesus digerakkan oleh hati belas kasihan. Permintaan mereka terjadi. Mereka dapat melihat dan akhirnya mereka mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita melihat cerita ini, ada beberapa hal yang dapat kita petik pesan moralnya, pesan teologisnya bagi kita. Tapi saya coba mengangkat 4 poin yang bisa kita lihat dari perjalanan hidup kedua orang buta ini ketika mereka bertemu dengan Yesus. Yang pertama sekali, kita harus menyadari sebagai manusia, kita adalah makhluk yang rapuh. Kita akan sering mengalami sakit penyakit. Selama kita di dunia ini, jangan kita pernah merasa sombong. Seolah-olah penyakit itu jauh dari kita. Khususnya di era pandemi COVID 2019 ini, maka kita harus memiliki ekstra ketat terhadap kesehatan kita, lingkungan kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena memang kesehatan kita saat ini begitu riskan atau rentan terhadap sakit penyakit. Dan yang uniknya, ketika kita hanya mengalami pilek, flu, demam yang biasa saja, kita secara tidak langsung akan menjadi orang dalam pantauan ODP. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, khususnya warga jemaat HKBP Diaspora, bagaimana kita mempertahankan kesehatan kita? Mempertahankan kesehatan kita berarti kita harus membangun pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, dan juga pola makan yang sehat. Kita harus bisa mempertahankan kesehatan kita dengan mematuhi pola hidup sehat, pola pikir sehat, pola makan yang sehat, dan yang terakhir yang harus kita lihat, menghargai kesehatan itu sebagai anugerah pemberian Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang tidak kebal terhadap sakit penyakit, maka kita membutuhkan satu kekuatan dari luar yang menopang kita di dalam kelemahan dan kerapuhan kita, yaitu Tuhan. Inilah yang kedua. Poin yang kedua yang bisa kita ambil adalah Tuhanlah tempat kita berseru. Tuhanlah yang menjadi tempat kita menyampaikan semua keluh kesah kita di dalam kerapuhan, di dalam kelemahan kita. Dan itu yang sebenarnya terjadi kepada kedua orang buta. Kedua orang buta itu sudah menyadari dirinya rapuh,
mereka yang tersakiti, mereka yang tertindas, mereka yang tersisihkan. Namun iman percaya mereka yang mereka dengar tentang Yesus, yang penuh kasih, yang penuh anugerah, mendorong mereka untuk berseru kepada Yesus terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Dan di sanalah Yesus memberikan anugerahnya kesembuhan kepada mereka. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mengalami persoalan itu, termasuk sakit penyakit yang terjadi dalam diri kita, kita memiliki satu alamat, kita memiliki satu Tuhan yang menjadi pusat permohonan kita dalam konteks kesulitan yang kita alami. Dia adalah Tuhan. Ada dua memang pendekatan manusia ketika dia diperhadapkan dengan persoalan hidup yang terjadi saat ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan pendekatan rasional, radikal, yaitu orang-orang yang mengandalkan logika berpikir rasional ketika persoalan-persoalan itu terjadi. Mereka tidak percaya dengan dongeng-dongeng, dengan praktik perdukunan, bahkan juga mereka tidak percaya juga dengan kuasa Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Yaitu mereka kaum ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka adalah kaum saintis yang murni saintis tanpa mengandalkan Tuhan. Namun ada juga pendekatan dengan mistis radikal, yaitu pendekatan dengan menggunakan kekuatan dari luar diri kita yang kita anggap mampu menolong kita. Dan mistis rasional ini ada dua, yang negatif dan positif. Yang negatif adalah pendekatan mistis radikal yang mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini, praktik-praktik perdukunan. Ya, orang-orang yang mau bertanya kepada roh-roh nenek moyang mereka, dan itu masih sering terjadi, khususnya bagi kita orang-orang Batak. Kadang-kala kita bertanya kepada Sumanot, Sahalan Goku, mengapa ini terjadi? Sakit apa yang saya alami saat ini? Dan akhirnya menghilangkan panggilan hati nurani kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua dari mistis radikal ini ada yang positif, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Tuhan. Mereka yang mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dan itu ditampilkan dengan komunitas-komunitas kelompok doa, dengan komunitas-komunitas pendalaman Alkitab, dengan komunitas-komunitas peribadahan. Ketika rasional dan ketika kekuatan dunia tidak mampu menjadi jawaban atas persoalan hidup mereka, mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hal ini bisa menjadi gambaran bagi kita. Ketika pergumulan hidup menimpamu, menerpa kita, tipe yang bagaimanakah kita? Kepada siapakah kita menyampaikan seruan kita? Apakah kita akan mengandalkan logika berpikir kita dengan teknologi kemampuan kita? Apakah kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini dengan kekuatan mistik duniawi yang mengandalkan praktik perdukunan dan bentuk lainnya? Atau kita kembali kepada Tuhan karena kita menyadari hidup kita adalah anugerah pemberian. Pesan yang ketiga yang hendak disampaikan hari ini kepada kita adalah Tuhan itu mengasihi semua orang tanpa dibatasi sekat-sekat sosial, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan Sang Pencipta, milik semua alam semesta. Dan mereka tidak bisa mengklaim, kelompok tertentu tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan itu adalah milik mereka. Sama seperti dalam nas kita saat ini, di mana orang banyak mencoba mengklaim orang yang sehat, bahwa Yesus itu hanya layak bagi mereka yang sehat, hanya layak bagi mereka yang beriman, sehingga bagi mereka yang tidak beriman ingin datang kepada Yesus mereka halangi. Dan itu bisa saja menjadi persoalan hidup kita saat ini. Orang-orang yang dekat dengan Yesus, yang menganggap dirinya dekat dengan Yesus, yang mengikuti Yesus, yang menurutnya dia percaya kepada Yesus, tapi justru batu sandungan bagi orang lain yang hendak datang kepada Yesus. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Ketika mereka yang katanya mengikut Yesus, yang katanya percaya kepada Yesus,
Namun dalam praktik kehidupannya mereka justru menyisihkan, meminggirkan, mengucilkan orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Di sanalah sebenarnya bahwa peribadahan ataupun identitas mereka sebagai pengikut Yesus hanyalah sebatas verbalitas atau formalitas. Mereka bukan the real follower, bukan pengikut yang sejati. Mereka bukanlah Kristen-Kristen yang benar-benar mengabdikan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena mereka yang menjadi pengikut Yesus akan mengundang orang lain untuk mendapat keselamatan itu. Kita tidak mempunyai hak melegitimasi bahwa Yesus itu adalah milik kita pribadi. Kita tidak memiliki hak melarang orang lain untuk datang kepada Yesus. Tetapi kita hanya memiliki tugas yang diberikan oleh Tuhan. Sebagaimana minggu pada tanggal 21 kenaikan Yesus memberitakan Injil ke segala makhluk. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih, bisa saja manusia melek secara mata, tetapi mata iman mereka tertutup dan buta. Dan kita bisa bayangkan, saksikan orang buta itu. Dari fisik dia mengalami kebutaan, tapi hati mereka, iman mereka terbuka untuk melihat Yesus. Janganlah kiranya mata batin kita, mata iman kita tertutup hanya karena keegoisan kita, hanya karena kenikmatan duniawi, hanya karena banyak pencapaian ambisi-ambisi yang ingin kita peroleh, yang ingin kita capai. Sehingga kita kabur mata, gelap mata, tidak memperdulikan orang sekitar kita. Sementara di sisi lain, orang berjuang untuk datang kepada Yesus. Namun kita mengklaim Yesus itu adalah milik kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ini merupakan renungan yang sangat dalam bagi kita. Sebagai pengikut Yesus, jangan-jangan kita adalah penghalang orang lain untuk datang kepadanya. Ketika kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak mencerminkan dari seorang yang menjadi pengikut Yesus, maka kita secara tidak langsung adalah menjadi bersandungan bagi mereka yang ingin percaya kepada Yesus. Oleh karena itu pesan yang ketiga ini, ketika Yesus Tuhan mengasihi semua bangsa, berarti kita adalah salah satu dari bangsa itu yang mendapat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Yang keempat, yang menjadi pesan kita saat ini adalah hidup yang selalu bersyukur. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan. Pertanyaan, bagaimana kategori orang buta itu bersyukur kondisi yang tidak bisa melihat? Ada hal yang harus kita syukuri, yaitu ketika mata iman mereka terbuka dan kerinduan mereka bertemu dengan Yesus, ternyata tidak mampu disurutkan oleh tantangan dunia, halangan dunia yang mencoba mendikte mereka, mengusir mereka dari keinginan mereka bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu kita bisa melihat syukur yang mereka sampaikan kepada Yesus itu adalah dengan keberanian berseru, dengan kepercayaan bahwa Yesus mau mendengarkan seruan mereka dalam kondisi yang berat, kondisi yang sakit. Tapi ketika mereka menyadari bahwa Yesus hadir dalam kehidupan mereka, Yesus datang menghampiri kehidupan mereka, ada ketergerakan hati mereka ingin menunjukkan diri mereka, menonjolkan diri mereka di mana mereka sudah tertekan. Ketika mereka menonjolkan diri dengan suara yang nyaring, di sana Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan ruang kesembuhan itu, ruang sosial itu bagi mereka yang selama ini mereka terkucilkan, yang selama ini mereka terkurung, mereka mengalami penolakan sosial karena penyakit yang mereka alami. Tapi ternyata Yesus memulihkan kondisi sosial itu. Yesus menyambut orang buta itu menjadi bagian daripada umat yang percaya. Itu berarti dalam aneka ragam latar belakang yang berbeda, siapapun kita, tapi ketika kita memiliki iman kepada Kristus, maka iman itulah yang menyatukan kita dengan mereka.
sekalipun status ekonomi, jabatan kita berbeda, tapi ketika kita beriman kepada Kristus, iman itulah yang mempersatukan kita. Tidak ada lagi seharusnya pengkotak-kotakan, pembeda-bedaan. Yesus melakukan pemulihan itu. Di mana masyarakat yang terkotak-kotak karena masalah fungsi, masalah sosial, strata, status. Tetapi Yesus memanage perbedaan pengkotak-kotakan itu di dalam iman yang satu, percaya kepada Tuhan. Itulah menjadi hal yang harus disyukuri. Disyukuri dalam kehidupan bahwa Tuhan memulihkan mereka. Tuhan hadir dalam penderitaan mereka. Tuhan memberi ruang kepada mereka ketika dunia menolak mereka. Ketika orang banyak menyingkirkan mereka. Tapi Yesus datang mengulurkan tangannya. Memberikan ruang kepada kedua orang buta itu. Sehingga mereka bersuka cita. Karena Allah ada bersama dengan mereka. Itu berarti hidup syukur. Hidup bersuka cita. Bukan karena keberuntungan yang kita miliki. Tetapi hidup yang bersyukur, bersuka cita. Karena di dalam kesulitan, pergumulan dan tantangan itu, Allah turut hadir bekerja bersama-sama dengan kita. Itu kalau kita membaca Roma 8 ayat 28 yang membawa Alkitab, bisa nggak dibaca ya? Roma 8 ayat yang ke-28. Apakah kita sudah mendapat Roma 8 ayat yang ke-28? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya akan membacakan sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, segala sesuatu, baik itu buruk, baik itu hal yang baik menurut kita, tapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu kepada kita. Artinya, kebaikan itu bukan karena kondisi yang baik, tapi kebaikan itu karena Allah mengubah kondisi yang pahit itu, yang sulit itu, yang buruk itu, mendatangkan kebaikan kepada kita. Sama halnya seperti kisah yang pernah saya baca, seorang pemburu, raja yang hobinya berburu ke hutan. Suatu saat dia berburu dengan pengawalnya. Ternyata cerita ini di Afrika. Ternyata di Afrika itu rusa itu adalah binatang yang sakral yang tidak bisa diburu atau diburu. Raja itu berburu ke hutan dan ternyata dia gagal dan terjatuh, tangannya patah. Kemudian pengawalnya membawa dia kembali ke rumah pulang, dan setelah diobati ternyata tangan raja ini harus diamputasi, dipotong dan diberikan dengan tangan yang palsu. Setelah tangan palsu ini sudah menyatu dan tumbuh, dia juga tidak pernah berhenti untuk berburu hobi. Dia juga pergi berburu dan membawa pengawalnya. Tapi di tengah perjalanan dan perburuan itu, sang raja mengatakan kepada pengawal itu, pengawal, bagaimana menurutmu tangan saya ini? Kemudian pengawal itu berkata, bagus tuanku, tanganmu sangat bagus. Sang raja marah, kamu bilang tangan saya ini bagus. Tangan saya sudah tinggal satu, yang ini palsu, kamu katakan bagus. Kamu menghina saya ya? Bukan, tuanku raja, tanganmu sangat bagus. Karena raja emosi, akhirnya raja memerintahkan pasukan yang lain menangkap dia dan mengembalikan dia di penjara. Dalam perburuan di tengah hutan, ternyata orang-orang Afrika selama ini sudah memperhatikan raja itu. Karena rusa di situ dipelihara dan dijaga. Dan akibatnya, orang Afrika datang menyerang mereka. Semua pasukan itu lari dan raja itu tertangkap. Dan saatnya raja itu akan dipersembahkan kepada dewa pujian orang Afrika. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ketika tangan raja itu hendak diikat dan dipancangkan di tengah halaman di satu kayu ataupun tiang yang dipancang dan hendak dibakar, ketika tangannya ditarik ke belakang, putus satu
karena cacat, tangannya tinggal satu. Kemudian dukun dari orang Afrika itu berkata, stop, jangan kita lanjutkan penyembelihan persembahan. Karena kita tidak layak memberikan persembahan yang cacat untuk Tuhan kita, untuk dewa kita. Akibatnya, raja ini yang seharusnya mati, hidup, akhirnya dia dipulangkan. Di sini baru raja itu menyadari, untung tangan saya ini satu. Seandainya tangan saya ini ada dua, saya mungkin akan disembelih dan dikorbankan untuk dewa pujian orang Afrika. Dan dia teringat dengan pengawalnya yang saat ini sedang dipenjara. Dia berpikir, benarlah pandangan dari pasukan saya, pengawal saya, bahwa memang tangan satu itu penting, berharga, dan baik dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, penderitaan yang kita alami saat ini, pada saat kita mengalaminya mungkin kita berontak, kita marah, kita stres. Tapi karena kita tidak menyadari perspektif lain, Tuhan sedang bekerja menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang handal dalam menghadapi tantangan. Kita sedang dibentuk. Sama seperti emas yang murni, dia tidak otomatis menjadi emas yang murni, emas yang begitu indah. Tapi emas itu harus dulu dibersihkan, dibakar berkali-kali di tempat. Maka menjadi emas yang memiliki nilai yang sangat mahal. Sebelum dia menjadi emas murni yang kita gunakan, yang indah, yang bagus, dia adalah campuran cairan yang bersatu dengan limbah, dengan tanah, dengan lumpur, dan hal yang lain. Baru ada proses seleksi, ada proses pembakaran, ada proses yaitu pembersihan. Di sanalah yang emas murni itu akan ditunjukkan. Dan demikian juga sebenarnya umat Kristen saat ini dalam pandemi COVID-19 ini di mana banyaknya tantangan, persoalan, bukan hanya masalah kesehatan fisik, tapi juga adalah masalah sosial yang kadang menimbulkan rasa curiga, tidak hanya di antara sesama kita, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kita. Dan di sana selalu ada rasa curiga. Ketika seseorang mengalami sakit penyakit, kita sudah menduga, oh, itu sudah kena COVID. Sedangkan dokter sendiri belum tentu tahu itu COVID atau tidak selama belum melakukan swab ataupun minimal rapid test. Tapi banyak orang saat ini hanya nilai, oh, itu sudah COVID. Hati-hati. Tanpa COVID juga kita harus hati-hati. Kalau ada 20 orang, supaya kita tidak tertular, kita juga harus memakai masker. Janganlah kiranya karena COVID kita harus menjaga kesehatan. Sakit apapun itu, tidak ada yang menyenangkan untuk kita. Saya tidak tahu apakah ada sakit yang membuat kita senang atau menyenang. Ada guru yang sahih nama bela serhata. Sakit hati senang gak itu? Tidak ada ya. Sakit apa yang membuat kita? Kalau panas sih di mobil apa ngomong? Oh, berarti kalau sakit waktu anak-anak demam, ada juga dari yang kita mengatakan permintaan kita selalu dituruti. Tapi apapun permintaan dituruti ketika kita sakit, tidak bisa kita menggunakannya. Apalagi dulu ketika saya di kampung halaman, kalau sakit langsung dikatakan sama kita, memang itu mereka terus naik, terus semua bukan itu naik. Mulai kalian terus karena nonjolok hanya itu sulit benar. Tetapi apapun itu tidak ada sakit yang nikmat, sakit yang membuat kita merasa bangga dan senang. Oleh karena itu sakit itu selalu kita hindari. Untuk menghindarinya Bapak Ibu sekalian, mumpung kita sehat saat ini, hargailah kesehatan itu sebagai anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan kesehatan itu, pemberian Tuhan itu. Tetapi nikmatilah itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Karena kehidupan kita harus berbuah. Sulit bagi orang berbuah jika dia dalam kondisi fisik yang sedang sakit. Dia akan lebih banyak istirahat, dia akan lebih banyak termenung. Belum lagi tekanan-tekanan psikis, tekanan sosial yang terjadi dalam dirinya, sehingga dia membuat hidupnya semakin tertekan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, nats ini menyuarakan kepada kita, dalam kondisi yang sulit yang kita miliki, marilah berseru kepada Tuhan. Exaudi, berserulah kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan
dan topik minggu kita yang mengatakan Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya. Hanya orang yang percayalah yang berseru kepada Tuhan, dan orang percayalah yang percaya Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dan jika itu kita miliki, maka kita akan mampu menghadapi masa-masa sulit yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian terkasih, dimanapun mereka berada, dimanapun kita tinggal, marilah kita hargai kesehatan itu, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan selalu tinggal di rumah, sering mencuci tangan, sering menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Marilah kita turuti protokoler dari pemerintah kita. Janganlah kiranya karena ketika PSBB mulai diturunkan dari ekstra ketat, ada kelonggaran sehingga kita tidak disiplin. Mari belajar dari negara-negara yang lain yang tidak disiplin. Angka kematian, angka terpapar COVID semakin meningkat. Tapi mereka yang disiplin, termasuk seperti Vietnam, seperti Taiwan, Singapura, kita bisa meniru dan meneladani karakter mereka. Persoalan bukan pada COVID, tapi persoalan pada karakter kita, disiplin kita untuk hidup sehat. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan di dalam kondisi yang sulit yang kami jalani saat ini. Engkau memberi ruang kepada kami untuk berseru kepada. Oleh karena itu kami datang kepada Tuhan berseru dan memohon, pulihkanlah keadaan kami. Biarlah kami dapat sembuh dari COVID-19. Biarlah kami bebas dari rasa khawatir dan ketakutan karena Engkau turut bekerja mengupayakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan kami. Berkati semua warga jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka yang berada. Berkati juga orang-orang yang hendak percaya kepada-Mu ya Tuhan, supaya mereka bersaksi bahwa Tuhan adalah kehidupan mereka. Dan demikian juga secara khusus warga jemaat HKBP Resort Diaspora dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan kami yakin dan percaya kehidupan kami hanya dapat kami syukuri jika Tuhan yang bekerja dalam diri kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Ayat ketiga kita baca seperti ini.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan Daud, kasihanilah kami. Marilah kita mengucap syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalu berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan kau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkatlah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu sekalian, HKBP Diaspora dan warga jemaat dimanapun berada, demikianlah ibadah minggu kita saat ini, Minggu 24 Mei 2020. Kami mengucapkan kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam kesehatan, dan marilah kita tetap disiplin dalam menerapkan pola hidup yang sehat dengan tetap tinggal di rumah, sering mencuci tangan, selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak secara pribadi, lepas pribadi. Kami berharap bagi warga jemaat HKBP Diaspora yang dalam keadaan sakit ataupun dalam perawatan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, dan bagi mereka yang akan merayakan ulang tahun kelahiran, Tuhan yang memberkati, dan mungkin juga ada yang ulang tahun pernikahan, adalah Tuhan juga yang memberkati keluarga kita masing-masing dimanapun berada. Oleh karena itu kami berharap semua HKBP Diaspora, warga jemaat dan para halalu, marilah kita memaknai kehidupan kita yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.